Ya, halo, selamat pagi. Pagi, dokter. Saya pikir belum mulai, sudah terlambat ya ini. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan laporan kasus ya, Dokter Ingrid, coba. Laporan kasus dengan judul tata laksana terpadu pasien diabetik retinopati. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita satu dalam doa. Untuk itu, izinkanlah saya berdoa menurut agama Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mohon bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Cinta kasih, kedamaian, kesabaran, kebijaksanaan, kesejahteraan, kesederhanaan, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini. Penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, tumbuhkan dan kuatkanlah iman kami, sehingga apa yang kami pikir, kami lihat, kami dengar, kami ucap, rasa, dan perbuat semuanya berkenan di hati-Mu, sesuai dengan firman dan sabda-Mu yang terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat dan kuasa kegelapan, dan berkatilah keluarga kami dan semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Allah yang penuh kasih, kami mohon tuntunlah dan penyertaan roh hikmat dan roh nasihat dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Segala jeripaya dan kesulitan yang kami jumpai, kami persatukan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Diko dalam persatuan dengan Roh Kudus. Semoga segala karya kami merupakan berkat dan rahmat bagi sesama Allah. Kami mohon terangilah akal budi dan semangat kami untuk belajar dan memahami pelajaran yang kami terima pada hari ini. Tiada hari tanpa belajar, maka kami mohon roh pengertian untuk selalu mendampingi kami. Ya Allah, Engkau telah menyertai hamba-Mu Abraham, bangsa Israel, dan Tobia sampai pada tujuan perjalanan mereka. Tuntunlah kami juga dalam perjalanan yang akan kami tempuh sepanjang hari ini. Semoga kami selalu berada dalam perlindungan-Mu dan jauhkanlah kami dari segala bahaya dalam perjalanan kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, supaya kami hidup menurut jalan. Ya Bapa, utuslah Santo dan Santa pelindung kami, para malaikat, pelindung dan Bunda Maria sendiri, agar mereka mendampingi kami sepanjang hari ini. Semua ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan, Dr. Ingrid. Selamat pagi para supervisor dan rekan-rekan residen. Pagi hari ini saya akan membawakan laporan kasus dengan judul tata laksana terpadu pasien diabetik retinopati. Pendahuluan, angka kejadian diabetes mellitus makin hari makin meningkat akan menyebabkan juga peningkatan retinopati diabetik. Dari WHO
pada tahun 2000 sejumlah 171 orang menderita diabetes dan diperkirakan akan meningkat menjadi 366 juta. Jalan itu share screen-nya. Coba. Halaman 2. Bisa lihat, dokter? Belum, saya belum lihat. Kelihatan? Ini. Nah, enggak. Diabetik retinopati ini menjadi penyebab kehilangan penglihatan yang cukup banyak dengan prevalensi 2,6% kasus dari semua kebutaan global. Dan diprediksi prevalensi di Amerika Serikat pada tahun 2050 menjadi 16 juta orang yang berusia 40 tahun akan menderita diabetik retinopati. Kehilangan penglihatan karena diabetik retinopati ini biasanya disebabkan oleh diabetik makular udem dan komplikasi dari PDR yang berupa vitreous hemorrhage dan tractional retinal detach. PDR ini sendiri merupakan suatu pertumbuhan neovaskuler yang rentan terhadap kebocoran dan perdarahan sehingga pada akibatnya akan menyebabkan gangguan penglihatan dan pada segmen anterior dapat juga menyebabkan glaukoma. Tata laksana PDR yang efektif dan hemat biaya semakin diteliti dan ada 3 aspek yang dapat dinilai, yaitu pertama untuk deteksi dini, kedua manajemen sistemik diabetes mellitus, ketiga terapi yang tepat yang dapat berupa laser fotokoagulasi, injeksi intravitreal anti-VEGF, ataupun dengan vitrektomi pars plana. Dengan tata laksana yang seperti ini diharapkan terjadi penurunan tingkat kehilangan penglihatan. Dan laporan kasus ini akan membahas penanganan yang menyeluruh pada mata pasien dengan perbedaan tingkat keparahan diabetik retinopati. Laporan kasusnya, nama FK, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, agama Protestan, tanggal kunjungan 12 Agustus. Dengan keluhan utama, mata kiri kabur sejak 4 bulan yang lalu, kabur perlahan, awalnya bagian atas yang kelihatan gelap, lama-kelamaan menjadi makin kabur sehingga seluruh lapangan pandang agak gelap. Mata kanan saat datang tidak ada keluhan. Riwayat penyakit dahulu, pasien menderita diabetes sejak pertengahan tahun 2019 dan riwayat penggunaan obat, beliau mengkonsumsi glikuidon 1 kali per hari dan akarbos 3 kali sehari diminum secara rutin. Untuk hipertensi dan kolesterol disangkal penderita. Riwayat alergi, pasien ini alergi dengan antibiotik ampicillin dan diklofenak. Pada pemeriksaan umum didapatkan indeks massa tubuhnya 27,3 kg, jadi tidak obesitas, tekanan darah 120/80, nadi 72 kali per menit, frekuensi napas 20, dan suhu badan 36,8. Pada pemeriksaan oftalmologi, untuk visus mata kanan 6/20 dengan pinhole maju 6/9, tionya 9,6, pemeriksaan segmen anterior lainnya dalam batas normal kecuali lensa dengan NO2, NC2. Sedangkan pada mata kiri, visusnya 1/300, tidak maju dengan pinhole, tekanan intraokulernya normal, tidak didapatkan neovaskularisasi pada iris, dan lensa NO2, NC2 dengan segmen anterior lainnya dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen posterior ditemukan mata kanan refleks fundusnya non-uniform, papilnya bulat, batas tegas warna vital, CDR-nya 0,3, tidak ditemukan neovaskularisasi, vitreusnya jernih. Pada retina ditemukan blood dot hemorrhage pada 4 kuadran,
ada hard exudat pada kuadran inferotemporal dan tidak ditemukan neovaskularisasi. Pada makula, refleks foveanya ada dan ditemukan hard exudat pada regio perifovea. Sedangkan pada mata kiri, refleks fundusnya non-uniform, vitreusnya keruh sehingga papil, retina, dan makula sulit dievaluasi. Pada USG, mata kiri ditemukan tampak titik-titik hiperekoik yang homogen di rongga vitreus dengan refleksivitas sedang dan mobilitas tinggi dengan kesan vitreous opacity. Untuk sementara didiagnosis dengan mata kanan katarak imatur dan severe NPDR dan mata kiri katarak imatur dengan PDR dan vitreous hemorrhage. Rencana penanganan pada mata kanan rencana akan diterapi dengan laser PRP, pada mata kiri rencana dengan vitrektomi pars plana, endolaser fotokoagulasi, dan injeksi intravitreal anti-VEGF. Direncanakan untuk konsul bagian penyakit dalam untuk regulasi kadar gula darah. Hasil lab keesokannya yang tidak normal, gula darah 2 jam postprandial 252 mg per desiliter dengan HbA1c 8,1 dan trigliserida naik 169 mg per desiliter. Hasil konsul dari penyakit dalam diberikan pengobatan glikuidon 30 mg satu kali, akarbosnya 3 kali 100 mg dan pioglitason 15 mg tiap pagi. Dari penyakit dalam diminta konsul juga ke bagian neurologi, dan bagian neurologi memberikan terapi dengan gabapentin 1 kali 300 mg dan vitamin B kompleks 3 kali 1 tablet. Pada kunjungan berikutnya, 2 minggu setelah kunjungan pertama, pasien ini dilakukan tindakan laser PRP pada mata kanan dengan durasi lasernya 0,15 detik, intervalnya 0,15 detik, power outputnya 150 sampai 170 miliwatt dengan spot size-nya 400 dan jumlah lasernya 918. Ini gambaran fundus mata kanan sebelum dilakukan tindakan laser PRP. Setelah tindakan laser pada kunjungan berikutnya, kira-kira 3 minggu setelah kunjungan pertama, dilakukan tindakan vitrektomi pars plana pada mata kiri dengan endofotokoagulasi dan injeksi intravitreal. Gambar yang pertama ini sebelum dilakukan tindakan vitrektomi, dan gambar yang kedua ini setelah dilakukan tindakan vitrektomi dan setelah tindakan laser. Pada saat vitrektomi dilakukan endolaser dengan outputnya 150 miliwatt dan jumlah tembakan laser itu 1678. Pasca operasi diberikan terapi levofloxacin 6 kali 1 mata kiri, pipret 6 kali 1 tetes mata kiri, asam tranexamat 2 kali 500 mg per oral, dan paracetamol 3 kali 500 mg per oral. Follow up 1 bulan setelah tindakan vitrektomi, didapatkan pada mata kanan visus masih tetap 6/20 dengan lensa NO2 NC2 dan segmen anterior lainnya dalam batas normal. Sedangkan pada mata kiri didapatkan perbaikan visus yang sekarang 6/30, tekanan intraokulernya 14,7, lensa NO2 NC2 dan ada PSC-nya, dan segmen anterior lainnya masih dalam batas normal. Pada pemeriksaan posterior didapatkan pada mata kanan refleks fundus uniform, papil nervus 2 bulat, batas tegas warna vital, CDR-nya 0,3 dan tidak ditemukan neovaskularisasi, vitreusnya jernih. Pada retina didapatkan blood dot hemorrhage pada 4 kuadran, hard exudat pada kuadran inferotemporal, tidak ditemukan neovaskularisasi, dan ada jejas laser pada 4 kuadran. Pada makula didapatkan ada refleks fovea dan ada hard exudat pada daerah perifovea. Sedangkan pada mata kiri
refleks fundusnya non-uniform, papil nervus 2-nya bulat, batas tegas warna vital, CDR-nya 0,3, tidak ditemukan neovaskularisasi, vitreusnya cukup jernih, dan retina dapat dilihat ada flame shape hemorrhage pada kuadran superonasal, ada jejas laser panretinal, dan masih tidak ditemukan neovaskularisasi, dan pada makula ada refleks fovea. Selanjutnya dilakukan tindakan OCT, dapat dilihat pada mata kanan ada hard exudat mata dan tidak ada DME. Dan didiagnosis dengan mata kanan katarak imatur dengan severe NPDR post laser PRP, pada mata kiri dengan didiagnosis dengan katarak imatur, PDR post VPP, endolaser, dan post injeksi intravitreal anti-VEGF. Untuk selanjutnya tata laksananya, rencana injeksi intravitreal anti-VEGF pada kedua mata sesuai dengan hasil OCT berikutnya dan regulasi kadar gula darah. Pembahasannya dari anamnesa kita temukan bahwa epidemiologi ini pasien laki-laki dengan usia 53 tahun sesuai dengan kepustakaan yang menyatakan bahwa prevalensi diabetes ini meningkat 110% pada laki-laki dan 58% pada perempuan, menjadi 9% pada laki-laki dan 7,9% pada perempuan pada tahun 2014. Di mana dinyatakan juga jumlah diabetes orang dewasa meningkat 4 kali lipat dari 422 juta menjadi 629 juta orang pada prediksi ini pada tahun 2045 dengan konsentrasi yang tertinggi pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Gejalanya pada pasien ini ditemukan gejala kabur pada mata kiri selama 4 bulan dengan awal berupa bayangan hitam pada bagian atas, kemudian menjadi kabur seluruh lapangan pandang. Pada kepustakaan menyatakan bahwa PDR pada tahap awal dapat menyebabkan terjadinya floaters yang kemudian dapat berkembang menjadi blackout total dengan perdarahan yang padat. PDR yang lanjut yang disertai dengan TDR bahkan dapat menyebabkan NLP. Penurunan penglihatan pada DR dapat melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama karena hiperglikemia dan mikrovaskulopati pada retina, kedua melalui jalur inflamasi, dan ketiga melalui jalur neurodegenerasi retina. Tanda yang ditemukan pada pasien yaitu pada mata kanan didapatkan ada blood dot hemorrhage pada 4 kuadran, ada hard exudat pada kuadran inferotemporal, tapi belum ditemukan neovaskularisasi. Pada mata kiri didapatkan vitreusnya keruh, sehingga retina, makula, dan papil sulit dievaluasi. Hal ini sesuai dengan kepustakaan pada mata kanan sesuai dengan kriteria severe NPDR dan pada mata kiri sesuai dengan kriteria PDR. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan USG. Pada pasien ditemukan tampak titik-titik hiperekoik yang homogen di rongga vitreus dengan reflektivitas sedang dan mobilitas yang tinggi. Dan pada kepustakaan menyatakan bahwa USG ini bermanfaat pada VH atau opasitas media lainnya, di mana dapat menunjukkan jika ada retinal detach dan dapat menunjukkan patologi retina lainnya seperti VH atau PVD. Untuk tata laksana secara garis besar dapat disingkat. Yang pertama dengan mengoptimalkan pengobatan medis, yaitu dengan mengontrol kadar glikemik dengan target HbA1c-nya kurang dari 7% pada diabetes retinopati yang ringan sampai sedang. Dianjurkan untuk pemeriksaan mata dengan dilatasi dan retinal imaging sesuai kebutuhan. Pada severe NPDR harus di follow up ketat perkembangannya ke arah PDR dan
untuk mempertimbangkan PRP, pada PDR disarankan bisa dengan PRP dan injeksi intravitreal anti-VEGF pada awalnya. Pada pasien ini yang pertama dilakukan fotokoagulasi panretina atau PRP pada mata kanan, di mana mata kanan pasien didiagnosa dengan severe NPDR. PRP ini menjadi tata laksana pilihan utama pada severe NPDR dan pada PDR resiko tinggi, di mana dapat menurunkan resiko kehilangan penglihatan sebesar 50%. Komplikasi yang dapat terjadi pada PRP bisa choroidal detach, ablasio retina eksudatif, penyempitan bilik anterior, glaukoma transien, dan edema makula. Yang paling sering dilaporkan yaitu fotofobia, penyempitan lapang pandang, dan defisit penglihatan malam. Yang kedua, tindakan vitrektomi pars plana. Pada mata kiri pasien terjadi perburukan visus dalam jangka waktu 4 bulan. Karena itu diputuskan melakukan tindakan vitrektomi, endofotokoagulasi, dan injeksi intravitreal anti-VEGF, sehingga pada akhir tindakan visual acuity-nya menjadi 6/30. Indikasi untuk dilakukan VPP pada PDR ini berupa vitreous hemorrhage yang non-clearing, tebal, lebih dari 3 bulan, bisa karena TDR yang mengenai makula, diffuse macular udem yang disertai traksi posterior hyaloid, VH yang berulang walaupun dengan PRP yang maksimal, glaukoma eritoklastik atau ghost cell, neovaskularisasi iris dengan media keruh untuk dilakukan PRP, dan indikasi lainnya yaitu perdarahan subhyaloid premakular. Tujuan utama dari VPP ini membersihkan kekeruhan media dan menstabilkan proses proliferatif, di mana vitrektomi juga dianggap meningkatkan aliran darah retinal dengan mengurangi indeks resistif. Indikasi utama diabetik vitrektomi ini dibuat pada tahun 1980-an dan tetap valid sampai saat ini, yaitu untuk menghilangkan kekeruhan media dan melepaskan traksi vitreoretinal. Tindakan yang terakhir yaitu intravitreal anti-VEGF pada mata kiri. Untuk anti-VEGF ini sesuai kepustakaan, pada awalnya digunakan bevacizumab yang merupakan antibodi monoklonal anti-VEGF yang pertama kali digunakan pada tahun 2006 dan menghasilkan penurunan neovaskularisasi retina dan meningkatkan ketajaman visual pada PDR. Keterbatasan intravitreal anti-VEGF ini yaitu adanya resiko endoftalmitis, robekan retina, ataupun perkembangan katarak, dan disertai beban biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan PRP. Keberhasilan anti-VEGF ini memerlukan tindak lanjut yang sering, misalnya setiap 4-8 minggu, sehingga menjadi tantangan yang signifikan bagi para pasien yang tidak patuh atau aksesnya terbatas ke rumah sakit. Dengan demikian, penata laksanaan diabetik retinopati yang optimal mencakup 3 aspek, yaitu dengan screening tahunan, kontrol faktor resiko, dan pengobatan yang tepat waktu, di mana semua ini harus disertai dengan kesadaran dan pendidikan pasien. Sebagai penutup, kesimpulannya, PDR ini merupakan komplikasi yang penting yang mengancam penglihatan pada pasien diabetes, di mana VH karena PDR ini sering menyebabkan pasien DM mengalami penurunan visus, dan karena itu diperlukan penanganan yang tepat. Regulasi gula darah merupakan penanganan utama supaya retinopati tidak terjadi progresi. Strategi pengobatan harus disesuaikan dengan aspek unik dari setiap pasien. Dapat diringkas menjadi pengobatan PDR dalam 3
3 bagian besar, yaitu PRP yang mengurangi terjadinya hipoksia, anti-VEGF yang mengontrol neovaskularisasi, dan bila diperlukan tindakan vitrektomi pars plana untuk pengobatan komplikasi stadium lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ingrid. Sekarang kita buka dengan pertanyaan ya. Kita mulai dengan residen. Residen yang sekarang di stase retina. Ada Dr. Betty, Dr. David, sama Dr. Ivon. Silakan. Selamat pagi, dokter. Ya. Izin bertanya, dok, kepada Dr. Ingrid. Pada pasien VH, apa semuanya harus di vitreck atau bisa dengan observasi dulu? Dan juga ingin tanya untuk indikasi vitreck pada pasien VH apa saja? Terima kasih, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada pasien pada VH itu dapat dilakukan vitrektomi, ada indikasinya, yaitu bila VH-nya itu masih tidak berkurang atau non-clearing selama lebih dari 3 bulan. Indikasi lainnya ada TRD atau diffuse diabetic macular edema, ada glaukoma eritroklasik atau gosel, dan neovaskularisasi iris dengan media keruh. Pada pasien VH masih bisa dilakukan observasi bila visusnya tidak terlalu buruk dan VH-nya masih kurang dari 3 bulan. Terima kasih. Gimana, Dr. Betty? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, Dr. Ingrid, VH itu ada berapa grade ya? Tolong sebutkan. VH ada 4 grade, dokter. Yang pertama grade 0 itu tidak ada VH, terus grade 1, grade 1-nya kabur pada optic nerve dan pembuluh darah, grade 2-nya moderately blur pada optic nerve dan pembuluh darah, grade 3 kabur pada batas optic nerve tapi masih bisa dilihat, dan pada grade 4 sudah kabur semua, dokter. Ya, pasien ini grade berapa? Pasien ini grade 4, dokter. Ya, jadi ada indikasi ya untuk vitreck ya. Tapi kalau masih bisa, nanti deh kita diskusi. Ya, berikut Dr. Ivon. Terima kasih, dokter, atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Ingrid, pada pasien ini kan diberikan injeksi anti-VEGF, diberikan yang ranibizumab. Apakah ada perbedaan, apakah ada keuntungan dari pemberian anti-VEGF tipe ranibizumab, atau apakah ada perbedaan bila diberikan anti-VEGF tipe lain? Terima kasih, dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada pemberian anti-VEGF, kenapa dipilih ranibizumab? Karena untuk di Indonesia sebenarnya yang diterima adalah ranibizumab. Sedangkan kayak untuk bevacizumab itu penggunaannya itu di-approve tapi secara off-label, karena bevacizumab ini awalnya digunakan untuk kanker kolon. Jadi FDA meng-approve-nya bila ada penelitian yang
menyatakan ada kegunaan untuk bagian posterior mata. Jadi dalam hal ini dipilihnya ranibizumab. Untuk farmakokinetiknya sebenarnya hampir sama karena ranibizumab ini merupakan suatu fragmen dari bevacizumab yang diekstraksi. Terima kasih. Gimana, Dokter Ivon? Sudah? Sudah, Dokter. Terima Ya, kasih, jadi Dokter. kalau pertanyaan adik-adik kita nilai ya, mana pertanyaan yang bermutu dan baik, mana yang pertanyaan yang cuman asal-asalan. Berikut, Dr. David. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada Dokter Ingrid. Pada pasien ini kan sudah dilakukan PRP pada mata kanan. Apakah tidak direncanakan untuk dilakukan PRP pada mata kiri, dan apakah boleh jeda waktunya berapa lama? Kemudian bagaimana mekanismenya dari pemberian laser ini bisa mencegah untuk neovaskularisasinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Dr. David. PRP dilakukan pada mata kanan, sedangkan pada mata kiri ada dilakukan tindakan laser yaitu pada saat vitrektomi. Nah, untuk penggunaan terapi laser ini pada high risk PDR ini dapat diulang dalam jangka waktu 2 minggu. Ini pada protokol pengobatannya ada dibilang jumlah sigma tembakan itu jika diperlukan bisa 2.000 sampai 2.500 yang dapat dilakukan should be complete selama 2 minggu. Jadi pada pasien ini kan tadi jumlah sigmanya di bawah 1.000 yang mata kanan, jadi masih bisa diulang. Dan pada mata kiri jumlahnya juga 1.600-an. Jadi masih bisa diulang bila sesuai indikasi. Terima kasih. Gimana, Dr. David? Terima kasih atas jawabannya, Dr. Ingrid. Ya. Nah, sekarang yang Dr. Indah ada? Dr. Indah Jelita? Tidak ada ya, Dr. Indah ya? Halo? Dokter Melati. Dokter Melati. Tidak ada ya, Dokter Melati? Dokter Randi. Dokter Randi ada? Dokter Randi tidak ada lagi ya sini. Ya. Maaf dokter, di chatting ada pertanyaan dari Dokter Diana, Dok. Ya sebentar ya, seperti itu dulu ya, residen dulu. Jadi residen, coba ya. Jadi kita mulai dengan supervisor sekarang. Residen cukup. Bentar, ada residen Dokter Ishak deh satu. Silakan Dokter Ishak. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya dokter.
Baik, saya ingin bertanya kepada Dokter Ingrid. Kan di slide ada disampaikan kan pada pasien diabetik retinopati sering juga mengalami DME. Terus kan seperti kita ketahui DME itu bisa terjadi pada staging manapun dari diabetik retinopati. Yang saya mau tanyakan di sini, apa pada pasien ini ada dilakukan OCT atau tidak ya, maksudnya apa perlukah kita melakukan OCT pada pasien ini, walaupun misalnya kan yang mata kiri memang sudah VH, tapi yang mata kanan terus mungkin ya, terima kasih. Jadi apa perlu kita melakukan OCT pada pasien ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Isar. Pertanyaannya bagus kok. Iya, pasien ini enggak kelihatan ya OCT-nya? Ada dokter, ada dilakukan OCT, tapi OCT-nya dibikin pos tindakan VPP dokter, yang pre-tindakan tidak dilakukan dokter. Mana? OCT-nya ada? Ini dokter, OCT setelah VPP dokter, 1 bulan setelah VPP. Ya, sebaiknya sebelum juga dilakukan OCT ya, supaya kita bisa membandingkan kan. Karena OCT kan penting untuk melihat suatu diabetik makula edem. Siapa tahu dia ada DME. Iya dokter. Berikut, bentar saya. Dokter Diana, pertanyaan Dokter Diana. Sekarang kita mulai dengan supervisor ya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan Dokter Diana. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Richard tadi. Mengapa tidak dilakukan pemeriksaan penunjang OCT pre and post PRP dan pre and post VPP? Terus terang dokter, yang pre PRP itu waktunya kemarin itu mepet dok. Pasiennya sempat hilang 2 minggu dok, nggak balik. Pas dia datang, sudah berapa kali ditelepon untuk datang PRP itu selalu ditunda. Dan pada saat dia datang PRP, memang salah saya dokter sudah tidak meng-OCT yang mata kanan. Jadi OCT-nya nanti dilakukan setelah tindakan PPP pas dia datang kontrol lagi, dokter. Terima kasih, dok. Ya, gimana Dokter Diana, ada tanggapan? Memang perlu sekali OCT itu pre dan post. Jadi bagaimana suatu kasus kita mau majukan di jurnal kalau tidak ada OCT pre dan post gitu. Ya, ada tanggapan dari Dokter Diana? Silakan. Tidak ada ya. Dokter siapa ya? Dokter Salam. Silakan. Halo, halo dokter. Ya, halo. Ya. Iya, bisa dok kedengaran? Ya, kedengaran. Iya, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Vera tadi bahwa memang OCT sebaiknya sudah harus menjadi standar pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien diabetik retinopati, apalagi dengan media yang masih bisa memungkinkan untuk kita kerjakan OCT seperti pada kasus ini di mata kanan, terutama untuk kita menentukan ada diabetik makular edema atau tidak, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan tindakan intravitreal anti-VEGF atau tidak.
Kemudian pada post operasi juga saya rasa penting karena kita bisa menilai apakah ada IRM, epithelial retinal membran, makular edema dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sebaiknya untuk kasus-kasus retina OCT itu menjadi satu pemeriksaan penunjang yang standar. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Diana. Berikut Dokter Salam. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Salam. Selamat pagi. Presentasinya udah baik. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran dokter. Ya, kedengaran. Iya, presentasinya udah baik ya. Satu slide. Tadi ada saya lihat 6 baris juga. Kemudian ada yang mungkin yang terakhir itu agak lebih ya, Ingrid ya. Iya dokter. Iya. Saya boleh bertanya dulu ya. Boleh Ingrid, Dokter Ingrid mau tanya, kalau kasus ini dia sebenarnya retinal disease atau vitreous disease? Retinal disease, dokter. Oke, jadi jelas ya, ini retinal disease ya. Jadi kan dari situlah kita mulai berangkat untuk mengerti penanganan pasien ini, gitu ya. Jadi kalau dia sakitnya di vitreous dengan di retina beda ya. Kalau misalnya nanti baca lagi di itu yang vitreous disease itu apa-apa aja, retinal disease itu apa-apa aja, karena memang terbagi dua. Untuk retinal disease sendiri kita harus mengerti. Tadi kan kamu bilang itu indikasi melakukan vitrektomi pada PDR, ya kan? Jelas-jelas PDR itu, jelas-jelas vitrektomi itu mengeluarkan vitreous, atau gimana? Pada PDR dengan komplikasi, dokter. Tadi tulisnya, dok. Iya. Iya, oke, saya setuju. Ya, komplikasinya itu VH gara-gara maksudnya, perdarahannya. Iya, dokter. Perdarahannya itu kalau yang teori yang lama yang kamu tulis itu 3 bulan kan? Iya, dokter, 3 bulan yang saya awal-awalnya pakai itu juga. Cuma yang sekarang nggak sampai 3 bulan lah, ya. Mungkin dokter-dokter yang VR surgeon juga akan setuju nggak sampai 3 bulan. Kalau memang sudah menghalangi penglihatan, ya cobalah kalau kita itu aja lah ya, manusiawi aja. Seminggu aja udah perdarahan dua mata, masa mau tunggu 3 bulan ya? Gitu. Walaupun dia retinal disease, tapi kalau sudah mewarnai vitreous sangat hebat, bisa diambil vitreusnya. Nanti mungkin konsultasi ke pembimbingnya. Nah, itu sedikit. Kemudian mengenai ini satunya, mengenai apa lagi tadi? Mengenai anti VEGF ya. Anti VEGF saya setuju karena harus ada OCT-nya. Karena kan di situ kan kamu bilang anti VEGF untuk menghilangkan neovaskularisasi. Namanya, iya bener lah, namanya juga anti VEGF ya. Cuma kita suntik, terus lihat tuh, perhatikan baik-baik indikatornya apa. Mau suntik, kamu mau lihat neovascular disc, neovascular ELS, satu lagi yang penting yang harus dilupakan di situ di OCT-nya, makular edemanya. Tadi itu kan mungkin dari pertama kan nggak kelihatan karena non-clearing, viewing payah, jadi tidak bisa ketemu hasil dari OCT-nya, oke, diterima. Kemudian suntikan berikutnya, apa yang dinilai? Yang paling penting itu adalah ketebalan makulanya. Gitu kan. Dari tadi situ juga saya perhatikan untuk OCT-nya nggak jelas juga ya, tingginya berapa makulanya ya, gitu ya. Iya dokter, soalnya nggak bisa di print kemarin dokter. Itu OCT gitu, yang lama dok. Ya udah. Cuman mungkin itu dulu dokter Vera, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Salam. Kemudian ada lagi yang mau bertanya, mengingat waktu ya. Silakan. Dokter Roy mungkin? Ya dok, sudah cukup dokter. Ada dokter. Oh, ada Dokter Hari. Selamat pagi, Dokter Hari. Selamat pagi, Cuma Nikot.
Ada yang mau bertanya, Dokter Hari? Nah, enggak, cukup baru mau mengikuti saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dokter Yuli. Selamat pagi, Dok. Terima kasih kesempatannya. Saya pas aja. Bagus kok tadi, Pak. Ya. Sampelnya udah bagus ya. Jadi sudah ya, kita sekarang kita kembalikan ke Dokter Meli, atau boleh saya bertanya ya sama Dokter Ingrid? Ya, ini kan pasien ini dengan multiple kompleks pasiennya. Nah, apa yang akan Anda anjurkan kepada pasien ini? Pada saat kan kalau mau itu suntik, operasi, laser, kemudian setelah selesai atau sebelum, edukasi apa yang akan Anda anjurkan ke pasien ini? Terima kasih atas umpamanya pertanyaan. Ibu bisa melakukan apa, Bapak gitu ya, silakan. Terima kasih, Dok. Edukasi pertama ke pasien yaitu untuk regulasi glikemiknya, Dok. Jadi pada pasien disarankan untuk faktor resikonya kan diabetes, Dok. Jadi gula darahnya harus terkontrol baik melalui makanan ataupun obat-obatnya harus rutin diminum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan untuk follow up rutin, disarankan untuk follow up karena faktor resikonya dari yang terakhir dicek itu HbA1c-nya masih tinggi, Dok, masih 8,1. Jadi masih tidak menutup kemungkinan bisa terjadi progresivitas dari diabetiknya, Dok, diabetik retinopatinya, Dok. Terima kasih, Dokter. Jadi memang tentu kita melakukan untuk mendukung kesuksesan terapi dan menghindari kehilangan fungsi penglihatan yang buruk. Tentu ini kan diabetik retinopati ini gangguannya bukan cuma di diabetik retinopati, paling ada pertama tentu harus kontrol gula darah. Gula darah kedua. Yang pertama itu tekanan darah, karena ini ada hubungan blood ocular barrier dengan blood retinal barrier. Iya kan, Dokter Ingrid? Jadi pertama, ya, Ibu kontrol tekanan darah, kemudian kontrol lemak darah. Kan bukan cuma gula darah, lemak darah kan seperti LDL, HDL, kalau pada trigliserid. Kemudian ketiga, kontrol gula darah gitu. Edukasi ke pasien itu adalah sangat penting. Ya, Dokter Ingrid ya. Iya, Dokter. Kemudian apalagi ya? Anti VEGF sudah ya, sudah dijelaskan ya. Nah, kita tentu akan menilai di samping itu fungsi penglihatan pasien, ya perubahannya. Nah, perbaikan yang didapatkan. Kira-kira kita gimana ya? Kita menilai sebelum terapi dan setelah terapi itu perbaikan huruf-hurufnya itu berapa? Pada pasien ini, Dok, yang mata kanan sebelum dan sesudah PRP itu visusnya masih sama, Dokter, 6/20, tapi sebelum tindakan PRP kemarin, Dokter, sudah dijelaskan ke pasiennya kalau tindakan PRP itu intinya bukan untuk memperbaiki visus, tapi lebih ke untuk mencegah supaya tidak terjadi progresivitas seperti pada mata sebelahnya. Sedangkan pada mata kiri, Dokter, setelah tindakan itu ada perbaikan visus, Dokter. Sebelum tindakan itu 1/300, dan setelah tindakan itu jadi 6/30, Dokter. Halo? Iya, Dokter. Kalau yang sebelah kan visusnya 1/300. Ya, jadi tapi kalau yang sebelah kanan kan 6/20 ya? Iya, Dokter. Nah, 6/20 itu kira-kira perbaikan visus kalau kita lihat itu rata-ratanya berapa huruf ya? Supaya dia bisa, dia bisa membaca loh. 6/20 itu dia bisa membaca dalam berapa baris itu. Kan ada 1, 2, 3, 4.
biasanya sih dokter dari beberapa penelitian biasanya maju 2 baris dokter. Nah, dua baris Lain. berarti biasanya 2 sampai 4 baris loh. Kalau 2 baris berarti 9 sampai 10 huruf. Kalau 4 baris berarti 19 huruf. Ya, nanti baca lagi. Iya, Nah, kemudian tentu kebanyakan kalau itu biasanya kita suntik ya. Nah, apa hal-hal yang menimbulkan yang tidak diinginin pasien? Tapi tidak semua orang yang mengalami itu sudah anti VEGF. Coba perubahan yang tidak diharapkan yang kita alami pada saat injeksi anti VEGF, dan itu adalah sangat penting untuk kita edukasi pasien. Jangan sampai terjadi, residen juga harus tahu, harus edukasi ke pasien gitu. Apa kira-kira? Pos operasi apa? Tuh. Kalau untuk komplikasinya dokter, kalau komplikasi injeksi intravitreal itu pertama ada resiko endoftalmitisnya, bisa juga ada resiko katarak dokter. Yang post-op, kadang-kadang post-op pasien datang besok pagi, dokter, kenapa ya sampai gini? Yang paling ringan apa itu? Oh, peningkatan tionya dokter? Perdarahan subkonjungtiva? Post-opnya maaf dokter, enggak kedengaran dok. Halo, izin bertanya lagi boleh? Ya. Boleh dokter. Boleh, silakan dokter Salang. Ya dok, mumpung ingat dok, ini kayaknya lagi seru ya anti VEGF ya. Iya. Mau nanya ke dokter Ingrid lagi boleh ya dok? Boleh. Tadi kan udah bahas itu mengenai anti VEGF, bevacizumab, rani, dan segalanya. Mungkin tahu ya dia punya struktur gimana molekulnya. Cuman dokter Ingrid, dokter mau tanya nih, kalau seandainya ada vitrectomy eyes dan mata yang belum di vitrectomy, kira-kira kalau kita suntik anti VEGF itu apa bedanya? Itu maksudnya ngerti kan? Itu kan mata yang sudah diambil vitreusnya oksigenase meningkat tinggi ya. Karena secara teori pun semua pasien vitrectomy eyes walaupun tidak dilakukan ini untuk katarak saja ya, tidak dilakukan apa-apa saja pada mata yang vitrectomy dalam 2,5 tahun paling lama akan terjadi katarak. Nah, sekarang kalau kita menyuntikkan anti VEGF ke mata yang belum dioperasi retina dan mata yang telah dioperasi retina, kira-kira gimana fungsi anti VEGF-nya? Maksudnya fungsinya masih tetap sama, cuma dokter P maksud dia bertahan di dalam mata itu durasinya ada nggak perbedaannya? Itu aja. Terima kasih. Untuk durasinya yang beda pada mata yang sudah di vitrek dan belum di vitrek, saya masih belum punya data dokter. Cuma kalau dipikir mungkin lebih bertahan pada mata yang dia ada waktu paruhnya dok. Kalau di vitreus dokter. Kalau yang ranibizumab dia half life-nya pada vitreus dok 2,88 hari dokter. Ya oke. Nanti dibaca lagi ya. Soalnya beda kalau dia nantilah dijelasin sama mungkin. Ya beda jauh. Jadi kalau kita vitrectomy eyes dengan non vitrectomy eyes itu beda, dia punya longnya di dalam mata durasinya. Nanti baca lagi mungkin jadi PR ya, atau mungkin nanti pembimbing nanti mungkin lagi jawab. Terima kasih.
Ya, siap dokter. Ya, terima kasih Dokter Salam. Ada lagi yang mau bertanya atau kita cukup saja dulu ya waktunya? Silakan Dokter Meli, ada tambahan? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Vera dan semuanya. Dokter Ingrid sudah menjawab dengan begitu baik. Sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan. Jadi mungkin tinggal tambahan-tambahan saja yang diperlukan secara konklusi dirangkum untuk pertanyaan dari Dokter Patty tentang indikasi VPP pada VH itu menyangkut juga pertanyaan dari Dokter Salam di sini dan VH dan Dokter Vera. Jadi untuk VH di sini seperti yang sudah dijawab oleh Dokter Ingrid, memang ada secara textbook, secara pustaka, di dalam pustaka ada beberapa indikasi dari vitrektomi pada vitreous hemorrhage yang sudah dipaparkan oleh Ingrid tadi, Dokter Ingrid. Kemudian disambung dengan pertanyaan oleh Dokter Salam, dari indikasi vitrektomi yang dijawab oleh Dokter Ingrid, di sini ada non-clearing VH 3 bulan, TRD yang mengenai makula, maksudnya yang mengancam makula, itu indikasi vitrektomi, diffuse DME, GOSEL, dan NVI. Kemudian kalau di pustaka juga sesuai grade VH yang ditanyakan oleh Dokter Vera, yang sudah dijawab oleh Dokter Ingrid, di mana di pustaka itu ada sampai dengan 4 grade 0 sampai grade 3, itu di pustaka bisa dilakukan PRP terlebih dahulu sampai sebisanya, seoptimal mungkin. Maksudnya, karena pada grade 3 sudah ada VH, berarti PRP fotokoagulasi yang akan dilakukan pada mata tersebut mungkin tidak akan semaksimal atau seoptimal dari grade yang lebih rendah. Nah, hubungannya dengan pertanyaan dari Dokter Salam di sini, tidak lagi menunggu selama 3 bulan, fleksibel melihat kebutuhan dan keadaan umum dari keadaan mata, keadaan diabetik retinopati pada pasien tersebut. Jadi pada non-clearing, pada vitrektomi yang dilakukan pada visus-visus yang sudah rendah, pada waktu tidak perlu sampai 3 bulan. Mungkin begitu maksud Dokter Salam ya. Jadi kalau dia datang sudah dengan visus sudah rendah, VH-nya sudah banyak, indikasinya sudah dapat, begitu pula dengan traksi makula, kita tidak memerlukan observasi 3 bulan lagi untuk melakukan, memutuskan untuk melakukan vitrektomi pada penderita tersebut. Kemudian itu tentang VH. Kemudian tentang OCT. OCT ini adalah pemeriksaan penunjang yang begitu banyak bisa kita dapatkan fungsinya saat kita tidak bisa melihat secara detail, dalam arti angka per angka pada saat kita melihat melalui funduskopi atau pemeriksaan fisik fundus, pemeriksaan posterior, segmen posterior. Nah, pemeriksaan dari OCT ini seperti yang disampaikan oleh Dokter Diana dan Dokter Richard, bahwa penderita ada baiknya dilakukan pemeriksaan OCT sebelum dan sesudah tindakan. Jadi itu benar sekali, ada baiknya dilakukan pemeriksaan OCT, apalagi kita mempunyai alat pemeriksaan penunjang tersebut sebelum dan sesudah tindakan. Untuk mata kanan, untuk mata kiri pasien ini
dengan VH seperti 300 full, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan OCT sebelum tindakan. Jadi dilakukan pemeriksaan OCT sesudah tindakan, di mana saat itu pH-nya sudah clear, jadi bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Untuk mata kanan, kita harus sebaiknya melakukan pemeriksaan OCT sebelum dan sesudah tindakan, di mana kita bisa melihat kebutuhan kebutuhan tindakan apa yang diplanningkan. Untuk pasien ini, kita memutuskan untuk melakukan PRP terlebih dahulu pada mata kanan. Itu yang sudah dijawab oleh Dr. Ingrid dengan baik. Jadi setelah PRP itu, baru kita akan melakukan follow-up selanjutnya, yaitu dengan pemeriksaan OCT. Nah, pada saat pemeriksaan OCT yang akan dilakukan itu pada mata kanan, setelah PRP, OCT boleh dilakukan sebelum PRP atau sesudah PRP. Pada pasien ini, mungkin jadwalnya atau apa, dia PRP duluan. Kemudian direncanakan OCT untuk melihat apakah dia memerlukan tambahan tindakan berupa injeksi anti VEGF intravitreal. Dari hasil pemeriksaan klinis didapatkan tanda-tanda hard exudat pada mata kanan, tanda-tanda kemungkinan DME secara fisik. Jadi berdasarkan itu kita akan masuk ke pemeriksaan lanjutan penunjang, yaitu pemeriksaan OCT. Apabila dia terindikasi untuk injeksi intravitreal anti-VEGF, itu akan kita lakukan injeksi pada mata kanan, jadi dalam perencanaan, kemudian sesudah itu dilakukan OCT lagi. Dan pada mata kiri, sesudah dilakukan Vitrex dan dilakukan OCT, ternyata Vitrex dan endolaser. Ternyata OCT-nya di sini angka-angkanya tidak terlalu jelas ya Dokter Salam, tapi kalau mau lihat ini paramakularnya sudah ada fluid, jadi itu kemungkinan sudah direncanakan untuk injeksi anti VEGF yang kedua, karena pada saat operasi dia sudah dilakukan injeksi anti VEGF pertama saat operasinya. Ini bersambungan dengan mungkin pertanyaan dari Dokter Salam yang kedua. Sudah dijawab oleh Dokter Ingrid, ada perbedaan di antara vitrectomy eye, mata yang belum di Vitrex dan yang sudah di Vitrex. Mungkin yang belum didapat dari Dokter Ingrid adalah berapa lama, kurang lebih seperti itu. Tetapi memang benar sesuai yang ditanyakan Dokter Salam, ada perbedaan antara durasi antara berfungsinya si anti VEGF ini di dalam mata pada mata yang sudah di Vitrex dan yang belum di Vitrex. Pada mata yang belum di Vitrex, kita meminta follow up pasien sekitar 1 bulan untuk kemungkinan pengulangan anti VEGF. Berarti di situ kita kira-kira dapat bahwa waktu kerja dari si anti VEGF ini di dalam mata itu kurang lebih 1 bulan. Kalau di teori mungkin 28 hari ya Dokter Salam ya. Jadi dengan begitu kita bisa melihat apakah kita memerlukan tambahan anti VEGF pada mata yang belum di Vitrex ini atau tidak perlu dengan hasil follow up sebulan. Tergantung obat sebenarnya. Kemudian pada penelitian-penelitian lain beda obat tersebut antara Rani dan Beva itu adalah bisa didapatkan dari penelitian-penelitian di mana di situ bisa dilihat berapa lama stay-nya dan berapa lama jadwal yang diperlukan untuk kebutuhan pengulangan atau tidaknya dari anti VEGF ini. Kemudian untuk mata yang
sudah di vitrectomy eye, itu jauh lebih menurun karena tidak ada vitreousnya lagi, yang seperti sudah akan disampaikan mungkin tadi oleh Dr. Ingrid, sehingga dia beda jauh sangat, dia jadinya sekitar hanya 2 hari saja, begitu ya Dr. Salam ya. Kemudian itu sudah tentang PH sudah, OCT sudah, anti-VEGF sudah, anti-VEGF. Tentang PRP sekarang oleh Dr. David, pasien sudah di PRP pada matakan, apakah akan PRP? Ini pada pasien yang sudah, pada pasien ini mata kanan langsung direncanakan untuk PRP karena dia masuk, pada saat masuk kita mendiagnosanya dengan severe NPDR, indikasi untuk PRP. Kemudian pada mata kiri dia masuk dengan VH, kita langsung mengindikasikan untuk operasi vitrectomy plus endofotokoagulasi, jadi langsung di PRP saat bulan pre-op. Jadi dua-duanya sudah di laser PRP. Jangka waktu berapa lama antara kiri dan kanan itu tidak ada jangka waktu, dalam arti nyamannya pasien besoknya bisa langsung laser, tetapi kenyamanan keadaan pasien juga, keadaan umum pasien. PRP bisa dilakukan bertahap, dalam arti ada top up PRP. Top up PRP itu oleh karena satu, keadaan retina itu sendiri dia memungkinkan untuk di PRP keseluruhan jauh lebih bagus. Mungkin dengan Pascal PRP yang sekaligus pattern begitu, pasien tidak merasa sakit dan lebih cepat dia selesai. Apabila tidak, kita dapat menjadwalkan top up PRP tersebut sampai lengkap. Kedua yang tidak bisa lengkap yaitu keadaan edema, traksi ataupun sisa-sisa VH, ataupun sudah ada VH pada grade yang lebih kecil. Jadi itu PRP-nya bertahap. Nah, itu menyambut berhubungan lagi dengan apa yang dikatakan Dr. Salam, yang agak sedikit tidak kita terlalu kaku berpatok pada indikasi secara textbook, kita melihat fleksibilitas kebutuhan dari mata pasien. Jadi apabila kita PRP ada spot-spot tertentu yang tertutup dengan VH yang tidak dapat di PRP menjadi locus minoris dari kemungkinan terjadi neovaskularisasi di belakang VH tersebut. Biarpun dia belum grade 4 VH, kita bisa naik memutuskan untuk vitrectomy untuk kebutuhan menjangkau daerah yang tidak bisa kita laser, sehingga kita bisa mengejar sigma laser itu sampai 5.000 kalau di pustaka untuk pan retinal secara bertahap. Untuk pasien ini masih jauh karena keadaan-keadaan yang dialaminya, jadi masih ada planning laser dan masih ada planning injeksi bila diperlukan. Untuk itu yang seperti yang sudah disampaikan Dr. Ingrid tadi atas pertanyaan Dr. Vera, edukasi pasien salah satunya yang paling penting selain kontrol gula darah yang teratur tentunya sebagai kausa yang tidak boleh dilupakan dan berhenti, yaitu follow up teratur dari retina itu sendiri, di mana di situ kita bisa melihat kapan kita perlu tambah laser dan kapan kita perlu atau memberhentikan injeksi anti-VEGF. Itu sangat penting untuk edukasi, karena pada saat pasien merasa matanya sudah terang, kadang loss control padahal belum selesai treatmentnya. Dan pada saat loss control, dia akan datang, kalau tidak teredukasi dengan benar, pasien akan datang pada saat sudah kabur lagi. Dan pada saat itu, kemungkinan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang diangkat Dr. Ingrid pada kasus kali ini adalah tata laksana terpadu pasien retinopati diabetik, di mana di sini yang dimaksudkan Dr. Ingrid akan mengangkat adalah pada satu pasien itu yang datang dengan keluhan satu mata saja, kebetulan pasien ini dia datang hanya dengan keluhan mata kiri saja karena memang
sudah kabur sekali seperti Jaratus, dia sama sekali tidak mengeluhkan mata kanannya, yang ternyata sudah memerlukan tindakan berkelanjutan untuk diabetik retinopatinya yang sudah ternyata sampai di stadium severe. Sedikit lagi bisa VH juga. Jadi yang mau diangkat di dalam laporan kasus ini oleh Dr. Ingrid adalah bagaimana kita treat pasien secara keseluruhan. Untuk di sini kebetulan didapat pada pasien ini lengkap kebutuhan penanganannya. Di sini ada penanganan paling awal PRP yang dibutuhkan untuk kedua mata, penanganan injeksi yang dibutuhkan, penanganan vitrektomi untuk salah satu matanya yang sudah dibutuhkan. Jadi semua penanganan itu harus dilakukan pada pasien yang datang dengan keluhan satu mata saja. Itu mungkin yang akan diangkat pentingnya dalam laporan kasus ini. Sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh Dr. Vera, edukasi apa yang harus kita berikan pada pasien ini. Kemudian, sudah ya kayaknya. Antif IGF, komplikasi sesudah injeksi sudah dijawab dengan begitu baik oleh Dr. Ingrid. Yang lain-lain juga sudah lengkap dijawab. Saya pikir mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari sesama konsulen, supervisor, ataupun residen. Silakan, terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup ya, Dr. Meli sudah menjawab dengan baik, presentasinya juga Dr. Ingrid baik. Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup acara ilmiah hari ini, kita satu dalam doa dan saya akan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan acara ilmiah kami. Berkati kami Tuhan agar acara ini dapat bermanfaat untuk kami menjadi saluran berkat-Mu untuk para pasien yang lain. Terima kasih. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami agar apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.